Nah, sekarang temuan kali ini kita akan membahas tulisan saya di majalah Manager Scope ya dalam kolom perspektif yang sudah saya asuh ini selama saya isi dan maintain itu saya rasa sudah hampir 20 tahun ada. Saya memang spesialis memperhatikan masalah-masalah ini untuk mengetahui bagaimana sebenarnya hubungan Barat dan Timur itu. Apakah kita memang dalam posisi inferior di timur, dan lalu kita harus menerima apa saja yang datang dari barat itu, diglek aja, nggak usah banyak macam-macam gitu. Nah, yang menjadi tema tulisan saya ini yaitu memperbaiki dunia dimulai dari diri sendiri itu. Saya mau menjelaskan mengapa tulisan ini apa dalam saya memilih tulisan ini dalam edisi bulan Mei yang bertepatan dengan Hari Raya Waisak. Gitu. Ya, kita harus mengenal segi-segi positif daripada semua agama. Nggak boleh yang hanya agama yang saya anut aja atau apa. Jadi kita harus tahu apa yang baik dari semua agama itu. Hingga kalau kita bisa menyusun atau merancang suatu modus vivendi kerjasama itu. Karena ternyata tanpa ada kerjasama ya, kalau kita mau menang sendiri-sendiri, seperti katakan pada Pak Jokowi itu jangan kemajon lah. Apapun Anda merasa hebat, tapi jangan kemajon lah. Harusnya ajak orang-orang lain supaya ikut. Gitu. Nah, teksnya Anda bisa baca sendiri, ya. Tapi saya lebih mau menjelaskan latar belakangnya. Bagaimana ini, mengapa ini ditulis itu. Jadi menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta itu ya bukan sesuatu yang semua adalah urusan pedang langit itu. Lalu kita hanya ngikut aja kehendak atas. No? Tapi menariknya di dalam budaya Tionghoa itu ada golok pemudu naga itu. Dan bukan naga itu bukan super power. Tapi naga itu adalah simbol daripada aku yang ngobrol-ngobrol itu mau berkuasa yang ya bisa nyusahin orang lain. Toh. Nah, siapa yang bisa memberikan itu sebenarnya? Ya, guru itu. Ya, menurut bahasa Sanskerta, guru itu, gu itu gelap, ru itu terang. Jadi guru adalah orang yang bisa membawa, yuk, dari gelap menjadi terang itu. Nah, menurut bahasa Indonesia, guru adalah apa gabungan antara gu digugu sama ditiru. Jadi keteladanan itu. Ya, jadi seorang guru harus menjadi teladan. Kalau guru ya kencing berdiri ya muridnya kencing berlari. Itu asal usul dari kata-kata nasihat itu begitu. Dari ceritanya ini. Ya. Nah, siapa itu guru? Nah, Konfusius menarik. Karena 500 tahun sebelum Masehi, artinya 2500 tahun yang lalu, dia sudah bisa merumuskan ketika dia merenung. Belajar tidak pernah jemu, mengajar orang lain tidak pernah capek. Tapi setelah itu masih mawas diri. Apakah saya sudah bisa mencapai seperti itu? Jadi dia mempunyai self standard itu.
Bukan standar yang ditentukan oleh orang luar, oleh siapapun, tapi oleh dirinya sendiri. Karena nanti kita harus menghormati guru. Toh. Nah, pendapat ini juga sama di India itu. Dia mengatakan, jelaskan yang melalui metafor cerita Ramayana itu sebenarnya Rama itu adalah pribadi yang agung, self yang agung, seperti diceritakan dalam kitab Bhagavad Gita. Lalu tinggal di tempat damai, lalu mulai tergiur oleh keinginan badan itu dan diwakili dalam bentuk seorang Dewi Sinta itu. Nah, keinginan badan itu tertarik pada barang-barang duniawi, yaitu kijang kencana. Dan lalu suaminya disuruh mencari itu, menangkap itu. Tapi susah dan sudah dikejar lah terus sampai dapat. Dan akhirnya Sita itu sendirian. Nah, ternyata dia sedang diintai oleh Rahwana, ya, itu raksasa yang melihat tergiur sama kecantikan dia. Nah, dia menyamar menjadi seorang fakir miskin yang sumpang camping jalan mendekatin dia, toh. Tapi ternyata ada semacam net, safety net itu, seperti dalam zaman sekarang itu seperti apa elektronik itu. Begitu dekat terus dan sakit orang nggak bisa masuk. Nah, safety net itu dibuat oleh adiknya Rahwana dengan kerisnya menginterin siapa Dewi Sita itu dah. Lalu dia diminta pergi untuk menyusul, kok Rama nggak balik-balik. Coba cari ya. Nah, Rahwana yang melihat susah masuk dalam wujudnya yang raksasa itu. Lalu dia berubah menjadi orang tua yang miskin, kelaparan, jalan, compang-camping. Nah, kembali si Sitanya lalu menjadi ikut empati itu. Aduh, kasihan amat itu orang. Nah, dia keluar untuk membantu, baik kan? Nggak salah kan? Tapi baru muncul Rahwana wajah aslinya, dan lalu jadi dibawa ke negara Alengka kan? Dan lalu ditawan di sana. Ini kisah ini Anda bisa lihat di saat bulan purnama di setiap bulan di Candi Prambanan itu kita balet Ramayana ya. Jadi sebenarnya itu bukan pribadi-pribadi yang sendiri itu sama itu konflik ada di dalam batinnya si Sri Rama itu. Jadi Rahwana itu adalah Rama yang akibat dari split personality itu kepribadian yang terbelah menjadi manusia dengan 10 kepala dan 20 tangan. Lalu bingung sendiri kan? Nah, kembalinya kesadaran itu Rama mendapat pencerahan itu bahwa split personality itu berarti terbelah itu harus diusahakan oleh dirinya sendiri. Dan di India dirayakan pada hari raya Dewari atau apa itu. Jadi di tengah gelap gulita muncul pesta kembang api itu. Dah, dah, dah. Jadi pencerahan itu ditafsirkan, digambarkan oleh orang-orang India di sana itu. Dengan cara itu, hari raya Dewari. Anda bisa lihat di YouTube,
Nah, itu ternyata bukan hanya Rama sendiri, ya, tapi kerajaan itu dianggap sebagai satu tubuh, itu, satu manusia itu. Dan di situ pun juga terjadi pembelahan personality itu, perpecahan yang diakibatkan internal itu. Pandu yang memiliki Pandawa Lima dan Korawa itu anak-anaknya sendiri saling mengkudeta dan akhirnya Pandu diusir keluar dan terpaksa membedol hutan untuk membangun kerajaannya sendiri. Yang itu disebutkan Amarta tuh. Nah, lalu terjadilah sampai setelah berliku-liku cerita yang menarik, terjadilah perang Bratayuda itu antara dua ini. Ya, dan dimenangkan oleh Rama. Sorry, dimenangkan oleh Pendawa, ya toh. Lalu Pendawa menduduki kembali Hastinaan. Ya, toh. Dan di sinilah jadi orang-orang kuno itu dan main-main itu. Dia sudah berpendapat bahwa sumbernya ada di dalam dirimu. Nah, pendapat ini terus dan semakin meruncing di Tiongkok atau mengkristal di Tiongkok sehingga ketika Buddhism dari India bertemu dengan pemikiran Tiongkok dan masternya itu ditanya, "Guru, siapa sebenarnya Buddha?" Dia langsung menjawab, "Your mind is Buddha." Karena semua kerusuhan ribut-ribut dunia ini akarnya adalah pikiran karena akan menjadi perkataan, perbuatan, kebiasaan, dan akhirnya karakter. Dan Anda lihat tuh, kalau Anda lihat di podcast pemilu yang udah selesai 2024 sampai sekarang katung-katung terus, ribut terus, nggak bisa kerja. Karena orang sudah berpikir 2029 dan bahkan 2034. Nah, dari mana kita memperbaiki itu kecuali dari pikiran itu ya. Nah, tulisan ini mengatakan mulai dari diri sendiri ya. Ini ya. Anda bisa lihat juga di YouTube saya Yusuf Sutanto Taisi ya. Ada sekarang 715 slide yang tinggal Anda pilih tuh. Dan durasinya banyakan 10 menit tuh. Sehingga Anda bisa dengarkan setiap malam itu ya, sebelum tidur. Ya, style gitu, dengerin aja ya. Jadi Anda seperti ditetesin aja setiap malam pikiran kita ditetesin satu tetes. Kalau setahun 350 ini udah udah hampir apa eh, 2 kali setahun 2 tahun sekali itu kalau Anda mau baca itu bisa dengerin dalam 2 tahun baru habis itu ya. Nah, ini konsep-konsep di situ yang menyebabkan bahwa ini nggak bisa yuk ngatur konsep dengan pemikiran modern itu ya, kalau tidak bisa mengalahkan egoisme ya. Nah, dalam rangka Waisak ini ada suatu kisah yang menarik, you bisa baca sendiri di YouTube, internet ya. Pada waktu Bodhidharma datang ke Tiongkok, Bodhidharma itu turunan ke-28 dari Buddha atau Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama nomor satu di pendiri nomor satu Buddhism toh, di India toh. Turunannya ke-28 orang dari Linking, pangeran juga kelas tinggi datang ke Tiongkok ke kuil Shaolin.
Nah, ada Raja Emperor Wu, seorang penganut Buddhism yang sangat saleh dan hidupnya banyak membantu mengembangkan agama, mendirikan macam-macam rumah ibadah dan lain sebagainya. Dengar itu, ada orang dari India ya, saya undang aja dia mau tanya itu mengkonfirmasikan apa yang dia kerjakan itu benar apa enggak dan ada kebaikan apa enggak dan apa itu kebaikannya. Nah, ketika hal itu ditanyakan oleh Bodhi Dharma, dia banyak menjawab singkat aja. Yang semua Anda lakukan itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan Buddhism. Wah, dia kaget setengah mati kan. Dan lalu dia tanya, lantas apa? Itu intisari dari Buddhism itu. Nah, Bodhidharma hanya menghentakkan dengan keras tongkatnya dan lalu pergi. Nah, kan si Raja Wu marah, kok nggak menghormati sih sama Raja, yuk begini. Lalu dia suruh pengawalnya untuk mengejar dia, bawa ke sini. Lupa, oh, kok begitu nggak sopan dia. Nah, penasihatnya dia mengatakan menepuk tangannya. Yang mulia, ngapain yuk undang dia balik? Meskipun seluruh pasukan di istana ini dikerahkan, dia nggak akan balik. Kenapa? Karena dia sudah menjelaskan dengan tuntas setuntas-tuntasnya pertanyaan dari yang mulia itu. Loh, apa itu? Dia mengatakan, just do it aja. Kalau you membantu apa mendirikan rumah ibadah apa segala, kerjakan aja udah. Nggak usah bertanya kepada saya tentang apa manfaatnya itu. Apalagi kehidupan benefit kehidupan sesudah mati itu. Ya, jadi enggak di just do it aja. Nah ini orang Barat mengerti ini ada sehingga akhirnya ada satu perusahaan sepatu yang menjadikan dia itu mereknya dia just do it itu. Ya. Nah ini menariknya orang Barat yang ngerti ini. Ya. Intisari itu dengan kita enggak masih berpikir lama itu ya dengan gaya lama. Nah, Bodhidharma datang ke Tiongkok itu untuk merespon karena dari Tiongkok ada seorang pendeta Tang ya yang datang ke India karena Belanda untuk mengambil Tripitaka kitab suci tiga keranjang kitab suci dalam bahasa Sanskerta itu dibawa ke Tiongkok untuk diterjemahkan itu ya. Jadi antara India sama Tiongkok itu sudah lama sekali terjadi cross cultural fertilization bukan saling menjajah tapi itu sehingga semuanya ketawa dan sama-sama menang gitu. Nah, ini kan diceritakan dalam kalau nonton cerita Sun Gokong itu kan, si Raja Monyet kan dikawal oleh Raja Monyet Sun Gokong untuk ngambil kitab itu ya, just do it aja ya akhirnya kesimpulannya itu ya. Nah, konsep ini berbeda dengan pandangan sebelumnya yang mengatakan adanya karma tabur tua itu. Ya udah nggak apa-apa. Mereka ada perubahan berbaikat dan tidak pakai ribut-ribut lah. Karena ini adalah proses gradual pencerahan. Ya. Nah, sebaliknya di barat ini
berpendapat bahwa begini, ya kamu bolehlah pemimpin baik-baik aja sama yang dipimpin dan ditakuti oleh yang dipimpin juga. Itu pemimpin ideal. Nah, Machiavelli yang hidup tahun 1469 sampai 1527 itu tegas-tegas mengatakan begini, kalau saya tidak bisa dan harus memilih antara ditakuti sama dicintai, mana? Saya pilih ditakuti. Nah, sejak itulah memang dunia ini dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang apa, berusaha supaya ditakutin itu di semua bidang itu. Dan karena itu masih akan tambah semakin stres tuh. Nah, lalu muncul bagaimana? Konsep tidak bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat. Nah, muncullah Karl von Clausewitz dalam bukunya On War tentang perang, dia hidup pada 1780 sampai 1831. Dia mengatakan kalau jalan diskusi politik apa kompromi apa tukar menukar politik itu diplomasi apa nggak berhasil juga bagaimana caranya? Ya perang nggak ada lainnya. Nah, jadi itu apa? Perang adalah satu kelanjutan untuk mencapai sesuatu kemenangan yang tidak bisa dikerjakan melalui perundingan itu. Nah ini dampaknya ya Anda lihat semua itu. Maka di PBB juga ada hak veto dan segala macam kan. Perang terjadi perang dunia 1914 sampai 1918, 1939 sampai 45 perang dunia kedua dan semuanya makan jiwa tidak kurang dari 160 juta orang. Jadi tidak ada dalam sejarah peradaban ini suatu perang yang sampai membunuh sedemikian banyak korban itu ya. Nah, melihat semua ini sebenarnya di balik ini kan masalahnya itu nggak bisa nggak berhasil kan memanage Bhinneka Tunggal Ika kan. Ya kan? Itu masalahnya begitu karena perbedaan akan ada di mana-mana. Nah, Daud Yusuf melihat bahwa kita harus bisa memimpin itu menjadi spesialis for the constructions of the whole itu. Jadi kalau eh, kamu mau dunia yang damai, ya kembangkan ilmu ini menjadi spesialis for the construction of the whole itu. Dan ternyata ini mendapat klik pada Daichi punya cara pandang itu. Di 4 samudera dan 5 benua, kita semua bersaudara itu. Nah, bagaimana mencapainya? Wah, nggak ada teori itu. Yang ada empiris. Empirisnya bagaimana? Ya setiap hari satu langkah meski perjalanan masih ribuan li. Dan kita nggak tahu bakal masuk neraka, surga, nirwana, atau seperti kacwa, nyamuk, ya toh, lalat, mati begitu aja. Nah, disinilah saya melihat perjalanan ribuan li musyawarah mufakat itu harus dibangun melalui pendidikan langkah demi langkah oleh hubungan semua pihak yang saling menghidupi maupun saling membatasi itu. Ya,
Nah, ini yang merupakan tantangan masa depan. Sehingga saya melihat itu Tai Chi itu menjadi membuka wacana itu, culture itu, ya, wawasan. Nah, itu terjadi di kalangan budaya Sunda itu Sili Asih, Asah, Asuh Wangi. Yang dulu waktu saya di Bandung itu banyak orang menyebutkan Sili Asah dulu, Asih, Asuh. Ya, ya itu saya diingetin sama seorang teman, Pak itu salah itu. Kalau Asah dulu ndak ada Asih ya salah paham banyak kan. Karena di Asah itu kan bisa menimbulkan iritasi kan, perih kan. Apalagi kalau yang menang setelah itu the winners menjadi ngambil mengeruk semua takes all dan janji rule of law tertiban hukum pemerintahan oleh negara hukum dipelintir dijadikan pemerintah daripada penguasa ruler ya law dan menjadi rule of law menjadi law of the ruler ya. Nah oleh Thich Nhat Hanh ini dielaborate ini masalahnya. Thich Nhat Hanh kan orang Vietnam dan Vietnam itu kan dijajah oleh Prancis. Nah, ketika dia ke Prancis, dia tidak membalas gigi diganti gigi, mata diganti mata, tapi dia menjawab respon dijajah oleh Prancis itu dengan spiritualitas mindfulness itu. Dia mengatakan, setiap bangun pagi, saya selalu tersenyum. Karena di depan saya ada 24 jam yang sama sekali baru. Saya berjanji akan mengisi setiap momen dengan sepenuh hati dan melihat semua makhluk hidup dengan mata welas asih. Ya, sehingga hidup saya bisa menjadi berkat, rahmat bagi alam semesta dan seluruh isinya. Nah, ini salah satu motif mengapa tulisan itu di-upload kan, diunggah kan, tema di bulan Mei ini kan. Nah, lalu latihan Tai Chi ini bisa menjadi jalan untuk mobilitas vertikal itu. Ya. Mobilitas vertikal artinya apa? Masyarakat kita itu sudah terstruktur begini nih. Yang kaya paling atas kelas tuh, iya di bawah miskin. Dan yang miskin itu tidak punya pintu lain, harapan lain. Ya sudah harus diterima itu aja sebagai takdir dari itu. Dari apa Tuhan toh anggap sebagai itu ya sudah terima aja. Nah, Tai Chi ini memberi peluang terjadinya mobilitas vertikal. Ya, jadi saya mencoba mengumpulkan orang-orang yang mau menjadi pelatih Tai Chi ini. Dan saya pilih orang-orang minimum S2, S3, dan profesor. Dan kita sudah berlatih selama 5 tahun tanpa lubang. Dari Senin sampai Sabtu. 30 menit doang. 6, jam 6 pagi sampai 6.30. Atau kalau nggak sempat 6 sore sampai 6.30. 30 menit. Not just, tidak ada tambahan lagi. Nggak. Udah segitu aja. Maksudnya supaya apa? Supaya menjadi habit seperti sikat gigi itu. Ya. Sehingga meskipun ada libur, hari raya, hari apa pesta agama atau apa ya kita mesti sikat gigi itu dah. Ya, toh. Nah dengan cara begitulah kita bisa menjaga kesehatan. Ya, karena
hasil dari yang kita lakukan itu pada detik ini lebih baik dari 1 detik lalu dan 1 detik kemudian. Ya. Kalau ada ibadah, bukan dikatakan ini lebih penting dari ibadah. Ya, yuk ada kan ibadah. Tapi after ibadah kan yuk pasti untuk menyisakan 30 menit kan bisa kan. Atau sebelum beribadah, bangun pagi sedikit. Gitu. Nah, inilah orang harus tahu tentang sense of priority ini. Nah, rencana kita itu akan diberikan tanpa bayar oleh pertama orang anak-anak yang duduk di SMA atau SMK kelas 12 yang sebentar lagi akan lulus dan masuk ke pendidikan lebih di atasnya toh, mungkin D3 atau S1 ya. Nah, kalau you berlatih selama 6 bulan, kita akan carikan filantropis untuk mereimbas you punya su, apa membantu dalam meringankan sumbangan pendidikan SPP toh. Ya, sehingga dengan demikian itu bisa diperpanjang lagi terus sampai semester berikut. Bahkan kalau bisa sampai nanti selesai ujian S1. Kalau mau terus lagi S2, bisa mau terus sampai S3, nggak apa-apa, terus. Karena apa? Kalau ia menguasai Tai Chi ini, seperti pengalaman saya, itu pasarnya luas. Saya mengajar hampir 20 tahun atau apa lupa saya. Udah. Tapi brosur saya bikin di Hilton Eksekutif itu tahun 1985 ya. Buku saya yang pertama ditulis tahun 1986. Jadi dengan Anda bisa mengajar untuk kalangan eksekutif ini, orang-orang yang mampu ini, mereka bisa apa memberi honor kepada Anda kan, gitu. Sehingga Anda bisa memakai itu untuk kebutuhan hidup toh sehari-hari ya. Nah, di sini baca sendiri Anda ya. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan Tai Chi? Jack Ma juga melakukan itu, yang memimpin Alipay ya toh, tinggalnya di Hangzhou itu toh. Oh, salah satu orang terkaya di Tiongkok tuh. Dia itu setelah umurnya merasa aduh saya udah harus diganti oleh yang muda itu. Dia retired itu, tapi dia membuat satu kelompok Tai Chi bersama Jet Li itu. Bintang film kungfu yang terkenal loh. Dan dia sebutnya Tai Chi Zen, pakai Z. Tuh. Nah di sini karakternya dia, Tai Chi-nya Anda bisa baca sendiri ya. Dan ini Yusuf Sutanto Tai Chi Nusantara ya. Dia menggunakan Chen style. Yusuf Sutanto punya Tai Chi Nusantara ini Yang style. Nah, ini ciri-cirinya di sini. Nah, Jack Ma itu menarik karena itu cocok dengan kisah-kisah silat yang dibuat oleh pengarangnya Chin Yung. Ya, trilogi Chin Yung dikenalkan. Yang pertama itu Pendekar Pemanaw Jawali. Tokohnya adalah orang yang nggak terlalu pintar, tapi serius, sungguh-sungguh, baik hati, dan suka menolong orang. Tapi orang nggak terlalu pintar, tapi suka belajar, apa, serius dah. Akhirnya dengan usahanya yang keras, dia bisa menguasai ilmu silat yang tinggi, yaitu 18 jurus menaklukkan naga itu. Han Leong Sepajang. Ilmu yang didapat dari ketua partai Kaipang pengemis. Nah, cerita yang kedua adalah seorang
anak yatim, Yoko yang tersia-sia dan akhirnya setelah melalui berbagai lika-liku itu menjadi jago silat itu, ya. Dan mendapat pasangan Nona Lung, Nona Xiao Liongli, sehingga di perpaduan antara apa ilmu daripada pedang mereka itu lalu menjadi ilmu pedang yang hebat, ya tak? Nah, yang ketiga adalah Tiobuki itu Chang Buji itu, yang apa mengembangkan ilmu Tai Chi itu, menemukan belajar dari kakeknya Tio Sambo, dan dia mengembangkan menjadi ilmu untuk masyarakat yang lebih luas lagi. Prinsip-prinsipnya Tai Chi dipakai untuk mengatur hidup dirinya sendiri maupun dunia. Dan ilmu itu disebut golok pembunuh naga. Ya, sehingga dia bisa bekerja sama dengan pedang langit dari atas itu. Karena itu cerita silat itu berjudul Itian Tulyong, pedang langit dan golok pembunuh naga. Ya, dan eh, tokohnya adalah Chang Wuji, Tiobuki, dan pasangannya adalah bekas musuhnya, yaitu Tio Bing, ya, gadis yang cerdik, pintar sekali, ya. Tapi wah, dulu mah telingas dia, apa suka ah luar biasa, yang menurut pengertian kita sehari wanita yang jahat gitu. Cerdik jahat, menggunakan kecerdikannya untuk berbuat jahat, untuk egoistis juga. Nah, setelah bertemu antara apa Tio Buki dengan Tio Bing ini, maka itulah akhir daripada kisah pedang langit dan golok pembunuh naga. Oke, kita akhirin dulu perjumpaan kita kali ini dan sampai jumpa lagi dalam kisah berikutnya, ya.